Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan belajar matematika dan Bu Sita harap anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang kubus dan balok. Tapi sebelumnya, anak-anak akan belajar terlebih dahulu tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Hari ini kita akan belajar pangkat 3 terlebih dahulu. Mari kita mulai dari pengertian pangkat 3. Apa itu pangkat 3? Pangkat 3 adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 3 kali. Jika P adalah sebuah bilangan, P pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. Bukan P dikali 3, tetapi P-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Perhatikan contoh berikut ini ya. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 ini kita hitung sebagai 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Jadi bukan 2 kali 3. Sekali lagi Bu Sita ingatkan, bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Contoh selanjutnya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan kubik. Apa itu bilangan kubik? Bilangan kubik adalah hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Jika kita lihat angka berikut ya, 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 729 dan 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, angka-angka di atas yang merupakan hasil 1, 8, 27, 64 sampai dengan 1000 itu adalah contoh 10 bilangan kubik yang pertama. Karena kita menghitungnya urut dari 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Jadi bilangan kubiknya adalah 1, 8, dan seterusnya. Itu ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pangkat 3. Caranya sama dengan kalau kita menghitung bilangan cacah. Jadi yang didahulukan adalah yang ada tanda kurungnya, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tapi kita mulai dengan contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. Contohnya adalah 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Bagaimana mengerjakan soal ini? Kita cari dulu 5 pangkat 3 itu berapa? Cari dulu, oh sudah ketemu 5 pangkat 3 adalah 125. Yang kedua kita cari dulu, kita cari juga 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 adalah 343, jadi sudah bisa kita jumlahkan. Jadi 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 itu adalah 125 ditambah 343, hasilnya adalah 468. Nah, contoh yang kedua. Dalam kurung 5 ditambah 7 kurung tutup pangkat 3. Apakah sama mengerjakan soal nomor 2 dengan soal nomor 1? Tentu tidak. Ya, anak-anak. Karena ini ada yang di dalam kurung, jadi yang di dalam kurung ini, 5 tambah 7 ini, dikerjakan terlebih dahulu. 5 ditambah 7 adalah 12, jadi 12-nya itu yang di pangkat 3. 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang selanjutnya itu, soal ini ada di buku pena halaman 85. Anak-anak bisa menyimak. Contoh soalnya di situ adalah dalam kurung 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 kurung tutup kali 2 pangkat 3. Yang dikerjakan mana dulu? Yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu.
ya. Jadi 125 tambah 343 ini dikurung tutup baru dikali 8. Hasilnya adalah 3744. Contoh soal yang kedua. Nah, ini tidak ada kurungnya ya. 5 pangkat 3 kali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Bagaimana mengerjakannya? Kita beri kurung sendiri. Jadi perkalian dan pembagiannya kita kurung dahulu. Udah ketemu perkaliannya seperti itu. 5 pangkat 3 kali 2 dikurangi dalam kurung 6 pangkat 3 dibagi 2 kurung tutup. Nah, kalau sudah ketemu kita tinggal hitung. 125 kali 2 dikurangi 216 bagi 2. Oh, sudah ketemu 250 dikurangi 108. Hasilnya adalah 142. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Mudah bukan? Untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi ini, Bu Sita akan memberikan latihan soal di bawah ini. Kerjakan 10 soal di bawah ini di buku tulis matematika. Jika masih bingung, silahkan anak-anak ulangi video ini dari awal sampai anak-anak mengerti bagaimana cara mengerjakan pangkat 3. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.